itu, ya kan, pada waktu paginya adanya aduan. Perlu diperjelas dulu, ini nggak akan ada api kalau asap kalau nggak ada api. Ada kronologi di situ. Ada Ruben Onsu menyambangi yang namanya KPAI. Terus benar, Sarwenda itu tiba dari Singapura. Dia itu bersama Thalia dan Tania di Bandara Soekarno Hatta, ya kan, habis dari Singapura. Dan itu harusnya dia langsung pulang ke rumah. Tetapi Sarwenda berinisiatif menunggu di bandara. Dia itu sampainya 21.30 waktu Indonesia Barat. Dia sampai, kemudian dia menunggu di area bandara dekat hotel rombongan umrah berkumpul. Dia mengatakan bahwa tujuannya adalah agar anak-anak bisa memberikan salam perpisahan dan berpamitan kepada sang ayah. Nah, Ruben Onsu sekitar 20 menit Sarwenda menunggu. Ruben Onsu tiba di bandara dan bersiap untuk berangkat. Saat dia berjalan ke koridor untuk acara pelepasan umroh, Ruben ini awalnya tidak mengetahui bahwa ya Sarwenda dan anak-anaknya ada di sana. Kayak gitu. Jadi ini perlu di clear bahwa tidak mengetahui. Pertemuan itu dimulai dengan Sarwenda memanggil dengan sebutan ayah. Ruben berpaling. Koko ditambah waktunya ya, karena dan seketika itu langsung ada yang berpelukan. Nah, momen melepas rindu itu hanya sekitar 3 menit, bukan 3 hari. Ya, Robin memeluk, mencium, dan kemudian ada pemberian. Jadi maaf, Ira kau sudah hitung waktunya 3 menit ya? Iya, pertemuan. Oke, lanjut. Sekitar 3 menit. Ya, karena keterbatasan waktu dan situasi bandara yang sangat ramai oleh awak media serta jamaah lain, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat apakah ini bentuk, saya melihat menganalisisnya dari berbagai sisi, apakah ini bentuk ketakutan Sarwenda karena adanya aduan ke KPAI? Kalau dari pihaknya Sarwenda itu membantah, itu bukan, katanya ini murni inisiatif spontan. Dia juga menambahkan lagi membantah mempersulit ketemu anak. Tapi dari pihak kuasa hukum Ruben Onsu, dia melihat bahwa ini adalah reaksi terhadap langkah hukum yang diambil Ruben Onsu ke KPAI. Pihak Ruben sempat melontarkan kata-kata setelah dilaporkan, barulah anak-anak saya diantar ke bandara, yang mengindikasikan adanya perubahan sikap ketika adanya itu. Kalau kita lihat ini, maka secara urutan waktu atau kronologis, pertemuan itu yang hanya beberapa jam dari Ruben Onsu ke KPAI, ada wajar kalau ini dikatakan bahwa ada unsur ketakutannya. Nah, apakah ini pencitraan? Nah, kenapa dikatakan? Ya, kenapa dikatakan ini bisa dimaknai? Ya, pertemuan ini bisa dimaknai pencitraan. Pencitraan dalam arti untuk meredam semua yang namanya sentimen-sentimen negatif. Ya, tujuannya jelas agar terlihat baik seperti itu. Kenapa? Timing yang terlalu pas atau terlalu reaktif, ya. Kenapa kayak gitu? Kenapa misalnya nggak diulur ke waktu-waktu sebelumnya? Kalau memang mau direncanakan waktu-waktu sebelumnya, kenapa memang harus ini nih dia harus tidak memberitahukan? Kan Ruben bisa menyediakan ceritanya, kado buat anaknya, apalagi ini masih bulan ulang tahunnya anaknya. Kemudian kenapa disebut pencitraan? Karena keberadaan media yang pasif, ya, banyak banget itu dimanfaatkan dengan awak media. Bagi sebagian orang memang ada yang sifatnya murni untuk kebaikan anak, yang bersifat pribadi, tapi tolong lakukan di tempat private, bukan di tempat publik. Tapi maaf Ira ya, tapi kita tetap apresiasi ya. Apresiasi lah. Saya pribadi mengapresiasi inisiatif dari Sarwenda. Saya tetap mengapresiasi.
Kemudian ini yang paling penting. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sembayang, secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa pertemuan singkat berdurasi 3 menit itu belum menyelesaikan akar masalah. Pihak Ruben menegaskan bahwa hak pertemuan rutin yang tertuang dari Akta 39 itu 2 sampai 3 hari belum terrealisasi, tetap belum terrealisasi. Pertemuan kilat di bandara mereka menganggapnya belum cukup membuktikan komitmen jangka panjang. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi ya, apakah apakah dengan yang tadi ya teman-teman mengatakan di Komnas Perempuan, ya kan? Di Komnas Perempuan itu. Nah, poin-poin apa di Komnas Perempuan, apakah ini langkah yang sudah benar? Kalau kita lihat dari sisi benar atau positif, dari pihaknya Sarwenda, ini dia menganggap ini langkah yang tepat karena Komnas HAM dianggap sebagai tempat curhat yang aman dan tertutup guna membeberkan kronologi yang real. Kemudian dia anggap dari sisi kontraknya Ruben Onsu menganggap langkah ini kurang tepat dan memperlebar masalah. Padahal masalah sebenarnya hanyalah jadwal pertemuan Ana. Nah, kemudian kalau kita bandingkan ya secara rasionalitas, ketepatan alasan Ruben Onsu ke KPAI rasional karena dianggap gosip liar itu mengganggu yang Jadi namanya. begini, Ira, jangan terlalu panjang. Orang juga bingung untuk nanggapin kau karena terlalu panjang. Oke, sedikit lagi. Ini terakhir. Sedikit lagi. Oke, kalau Ruben Onsu ke KPAI ini rasional karena dianggap benar-benar interaksi anak. Kalau Sarwenda ke Komnas Perempuan juga dianggap rasional karena sudah mengarah pada pembunuhan karakter perempuan atau karakter assassination. Kalau efektifnya kita melihat maka kalau ke Ruben sangat efektif. Kalau ke Komnas HAM hanya sampai pada tahap efektif untuk membangun opini publik. Kalau kita melihat dari efisiensinya maka ini adalah pemanfaatan waktu, tidak menunjukkan yang namanya pemanfaatan waktu, biaya dan fokus hukum yang tinggi karena terjadinya overlapping dan akselerasi respon daripada lembaga non yudisial atau komisi negara. Tetapi dari itu juga dianggap bisa karena ini adalah lembaga yang tepat. Seperti itu. Nah, jadi begini, kalau saya sih bahasa manusia biasa ya, bahasa preman ya, bahasa orang jalanan lah ya kan. Jadi begini, kalau saya sih berpikir begini, kalau Ruben Onsu itu ke KPAI itu kan demi kebaikan anak-anak, karena memang KPAI itu memang untuk anak-anak. Tapi menurut saya kalau Komnas Perempuan itu berarti jatuhnya untuk bukan kepentingannya anak-anak, meskipun anaknya perempuan gitu ya. Oke, silakan Cakia. Kamu tanggapin, jangan tanggapin yang Mayres yang tadi, yang kubu, yang netral. Kamu tanggapin yang tadi, yang Ira ngomong ya. 1 menit, silakan. Oke, terima kasih Koko buat kesempatannya. Terima kasih Ibu Mera. Kalau tadi yang disampaikan Ibu Mera tentang pertemuan di bandara, kalau saya mungkin bisa berasumsi beberapa hal. Yang pertama, mungkin ya, ini mungkin seperti pernyataan Bu Mera bahwa Ibu SW mungkin pencitraan, mungkin. Kemudian kemungkinan yang kedua, mungkin Bu SW berniat karena kalau tidak salah mereka itu kebetulan lagi di bandara, kalau nggak salah anaknya balet. Dari pernyataan obrolan antara Bapak RO dengan Ibu SW, baru nganter-nganter anak balet dari Singapura kalau tidak salah ya. Jadi asumsi yang kedua mungkin ya memang kebetulan momen yang tepat, ya udah sebentar pun nggak apa-apa, setidaknya bisa melepas kerinduan dari ayahnya, agar ayahnya juga bisa melepas kerinduan supaya bisa lebih tenang sebelum menjalankan ibadah gitu. Mungkin kemudian yang berikutnya, asumsi yang ketiga, ini asumsi ya, mungkin ya memang Ibu SW berniat ingin masalahnya ini cepat selesai gitu. Nah, kemudian tadi saya juga ada baca atau ada di berita, lupa saya di mana,
Ana sambil makan siang. Kalau nggak salah katanya, ini katanya ya, katanya bahwa Ibu SW di luar yang mengajukan apa ya, dokumen mungkin ya ke KPAI. Saya juga nggak tahu masalahnya Jadi apa. begini, maaf, Yang pasti, saya potong, maaf punten. Jadi begini, boleh kok. saya tidak menanyakan opinimu. Saya menanyakan, maksudnya begini, yang Ira ngomong itu tepat apa tidak, atau ada kekurangannya di mana ditambahin, atau ada yang terlalu overlap, silakan overlapnya di mana, yang kau tidak setuju di mana, yang kau setuju di mana, itu loh maksudnya. Jadi saya tidak tanya opinimu nanti itu. Oke, silakan Cakia. Oke, yang saya tidak setuju, mohon maaf izin Ibu Meira, yang saya tidak setuju adalah pernyataan Bu Meira yang tentang asumsi tadi, yang asumsi bahwa Ibu SW pencitraan. Makanya saya klarifikasi bahwa saya mengajukan beberapa asumsi. Nah, tadi pernyataan Bu Ire kan bahwa SW pencitraan. Saya tadi mengajukan beberapa asumsi. Yang pertama tadi ya mungkin saja pencitraan, kemudian yang kemungkinan yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi, dan kemungkinan yang ketiga gitu. Enggak, begini, maaf, saya potong lagi ya, karena ini baru ya kan. Jadi begini, saya tidak setuju sama kau Ira, karena itu bagi saya tidak pencitraan. Karena menurut saya dilihat dari mata hatiku, mata batinku, mata dukunku, mata ini begini. Gitu loh maksudnya. Begitu ya, kalau seperti itu saya tidak bisa melakukannya, Koko Hiro. Kalau kamu ini asumsi bukan ini karena begitu. Ya, Debat saya tidak aja, bisa debat memvonis. aja. Oh, saya tidak dari mata batin saya, karena kebetulan saya tidak bisa melihat Iya, dosa mata dijawab batin seseorang gitu. Bumbu-bumbu aja, bumbu-bumbu live. Jangan terlalu serius. Lanjut. Kebetulan saya jarang live ya, Koko Hiro. Jadi saya kurang mengerti tentang perbumbuhan gitu. Nah, itu tadi asumsi saya sih. Kalau masalah KPAI ya semoga KPAI bisa. Tunggu. Saya nggak setuju sama kamu Ira masalah pencitraan, karena saya lihat dia itu betul-betul tidak pencitraan. Dia datang membawa anaknya untuk memberikan, begitu loh maksudnya Cakia. Jadi jangan larinya ke kemana-mana. Nah, ayo silakan. Kalau gitu izin Koko Hiro, saya tidak bisa menyampaikan hal seperti itu karena tidak. saya nggak tahu yang mana yang benar. Contohnya dari saya, maksudnya maaf Ira, saya tidak setuju, tidak sepakat masalah kamu bilang tadi diduga pencitraan, karena menurut saya dia itu baik sekali, dia itu tidak pencitraan. Terserah kau apa yang kamu katakan, gitu loh. Yang tidak setuju komparnya itu bagaimana? Ayo lanjut, silakan Cakia. Sorry kok mau paksa gimana pun dia Ayo silakan Cakia. dia berbeda kok, susah dipaksakan. Enggak apa-apa, makanya karena berbedanya di mana? Ayo Cakia, Iya, silakan. memang betul pernyataan Bapak Maire. Saya memang orangnya tidak bisa dipaksakan. Tidak usah kau lawan tidak, lagi, artinya Maire. tidak bisa. Gak usah kau lagi Saya lawan nggak Maires. gampang. Maires sudah saya marahin. Gak usah, nanti saya marahin ya. Kalau kau lawan Maires sampai besok ini urusanmu sama Maires saja. Nah, sekarang Cakia, saya cuma bertanya, kamu tinggal ngomong yang merah tadi gitu ya. Ulang, saya tidak sepakat dengan kata pencitraan karena itu ya. Ayo silakan Cakia. Oke, ini karena Koko bilang ini adalah perbumbuan ya. Kebetulan saya jarang live. Gak usah lagi Saya ke juga perbumbuan. jarang. Itu namanya, itu Ya, namanya oke. public speakingku memang begini. Jadi kok nggak usah dukun mata batin. Itu bukan poin yang harus dibayar. Dibahas. Paham nggak? Julid, jawabannya jangan julid, jangan pakai hati. Sudah, ayo silakan, Cakia. Silakan. Julid juga nggak Bisa apa-apa. Ibu Ruici. Namanya saya manusia punya hati. Gimana? Ya sudah. Menurut saya, Ira, menurut tadi opini pencitraan adalah saya nggak suka karena coba. Oke, ya mungkin saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Meira tentang kata pencitraan. Karena memang kan kita nggak tahu nih apakah benar pencitraan atau tidak, karena 50-50 nih. Gitu Koko. Oh itu masalah KPI tadi. Saya jawab. Karena Nggak bisa sama, kemungkinannya 50% gitu. Yang tahu pencitraan hanya Ibu SW dan Tuhan Yang Maha Esa lah yang tahu. Oke, enggak apa-apa Cakia, enggak apa-apa. Oke, silakan Ira 1 menit. Oke, kenapa saya bilang pencitraan? Ada beberapa fakta yang saya ungkap ya kan. Yang pertama itu adalah timing yang terlalu pas atau reaktif ya. Nah, ini terlalu dekat jaraknya mempertemukan anak setelah beberapa jam dari KPAI kayak gitu loh. Nah, beberapa jam ini saya anggap adalah di KPAI dia menyatakan satu poin bahwa ada dugaan pembatasan akses anak dan eksploitasi live streaming larut malam. Langkah kilat mempertemukan anak di bandara dapat dinilai sebagai taktik darurat untuk langsung mematahkan tuduhan tersebut di mata publik. Itu pencitraan
dan itu beralasan. Ya, ini opini saya. Nah, kemudian ya, kalau memang dia mau mempertemukan dengan anaknya, kenapa nggak di ruang private? Kenapa harus di depan media yang masif? Kenapa? Kenapa? Ada kan, bisa kan panggil anakmu ada di sana, ketemulah kau di sana. Nggak usah ada kamera-kameraan kayak gitu. Jika tujuannya murni untuk kebaikan anak, maka dia tidak memamerkan itu di depan publik. Anak ketakutan di depan media yang pasif, ya kan? Nah, itu dua hal ini aja itu bisa menunjukkan bahwa ada hal untuk modus pencitraan. Oke, Klub. Nah, ini Ruici kan tadi gemes. Kau boleh senggol Cakia, tapi yang maksud dari Ira itu kau harus tanggapin itu, gitu loh. Jenggolnya juga bermartabat. Ayo, silakan Ruici. Iya, begitu. Satu itu pencitraan apa tulus kan gitu ya. Ini kita jawab dulu kamera nih. Jangan dulu nunggu si Jagia liar lah. Nah gini. Satu ya. Niat itu nggak kelihatan di kamera harusnya ya, niatan tulus itu ya, bener nggak kamera. Jadi kamera itu merekam, intinya merekam, wartawan itu merekam. Ini ada yang bisa ngerekam nggak di sini? Ada kan? Kita juga bisa ngerekam ulang. Nah, di hatinya ikhlas atau lagi acting. Nah, dia itu kan ada perbedaan antara ikhlas dan acting gitu. Memerankan beberapa scene gitu kan, supaya terlihat kita itu jadi orang yang paling pencitraan di kamera gitu, dan serasa ingin menjadi apa namanya, seolah-olah nganter anak itu biar kelihatan apa, kebetulan aja ada wartawan jadi kita nganter pas banyak kamera biar dibilang ibu baik, aduh ibu yang baik, aduh sudah. kan. Nah, ada lagi tambahannya, aku tulus nganterin, seneng juga kalau cinta jadi baik. Nah, kan digantung vonis namanya itu. Nah, sekarang aku mau ke Jagia nih ya, aku mau ke Jagia. Udah, itu jawabannya dari aku ya, jangan acting gitulah, jangan banyak acting gitu ya. Dari sudut pandang netizen ya, buat kakak ini yang tercinta ya, kalau debat sama Kak Jagia ini seperti aku main catur sama merpati gitu ya. Beneran, saya main catur sama merpati. Jadi kalau main catur sama merpati nggak nyambung karena dia si poinnya dibawa terbang mulu gitu. Jadi daripada buang waktu ya, sama kuota, saya juga pakai kuota ini ya, daripada buang waktu dan buang kuota berdebat sama orang yang maunya menang sendiri, itu bukannya mau ngadu logika tapi mau adu siapa yang saya paling potong sebentar Mbak Ruci. Koko Hiro saya pamit dulu ya semuanya. Ya, Terima kasih silakan, banyak. silakan. Tuhan memberkati Ya. ya kakak ya. Terima kasih ya semua, terima kasih semuanya ya. Iya. Oke, Klub sudah, silakan diam. Oke, Jadi Mela aku 1 menit. mikir 10 langkah, yang nyiapin strategi kamu sendiri gitu. Jadi jawab, Udah, sabar. Opini Mere, silakan. serahkan semuanya kepadamu Jagia. Ke Jeng Oka dulu, aku di jalan sambil mau beli rokok. Oke. Nah, Jeng Oka, kalau Jeng Oka ini biasanya memang lama-lama dia kalau punya narasi sama kayak Ira. Ayo, silakan. Ya, salam kenal ya Kak Jagia dari saya. Jadi otomatis beginilah sebenarnya. Komal kita ini gini, yang aku lihat ya Kak ya. Kakak tadi kan bilang aku udah lihat kubu sana kubu sini gitu. Cuman mungkin ya, masukan sekali lagi, Kakak cek aja di Komal Koko Hiro, itu ada kok di YouTube itu. Jadi jangan mengeneralisir Komal Koko Hiro sama komal-komal yang mungkin yang mendukung Ruben gitu Kak. Karena isinya kita itu beda. Kemudian
Setahu saya Maaf, Komal maaf, ini maaf, punten. Jadi gimana sih cara pola pikirnya itu? Kalau kayak kita itu kalau menanggapi kasus itu kita harus 50-50, 50-50. Berarti kan kita nggak maju-maju, Jeng Oka. Bagaimana itu kata-kata yang tepat gitu loh? aku nggak ngerti pertanyaan Koko. Enggak, maksudnya Cakia bilang, kalau kita bilang pencitraan, kalau kita bilang agak berlebihan, kalau kita bilang itu asumsi menurut Cakia. Jadi harus berpikir ketika kita menghadapi orang, biarkan aja dia sama Tuhan yang tahu, kan begitu. Contoh, misalkan saya bilang pejabat ini ini korupsi, gitu kan? Oh, saya nggak boleh tuduh dia. Karena kalau menurut Cakia itu harus 50-50 kalau kita pikir orang. Berarti kita nggak boleh ada kecurigaan. Nah, kalau sesuai dengan pikirannya Cakia ini boleh. Tapi kalau kita itu jangan di dunia, tapi di surga. Gitu loh. Jangan nggak paham. Lanjut. Oke, untuk pertemuannya ya. Jadi gini. Enggak, 50-50. Tolong dijelaskan masalah 50-50 itu dulu. Netralisir ya. Netral. Oke. Jadi persoalan netral sebenarnya Enggak, 50-50 kita tidak boleh menukik dengan perasaan kita, pendapat kita, karena kita harus melihat, karena misalkan si SW itu masalah pencitraan itu hanya dia dan Tuhan aja yang tahu masalah pencitraan. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa dia pencitraan gitu loh. Jeng Oka, pola pikirnya itu gimana? ada sih teori yang mengatakan bahwa semakin kita merasa diri kita benar, bahwa kita tidak bisa disalahkan, berarti kita semakin dekat dengan kesalahan. Paham nggak? Jadi kalau kita merasa diri kita benar, ya, bahwa kita itu tidak salah, berarti kita semakin dekat dengan kesalahan. Intinya begitu. Tetapi artinya setidaknya kita itu dalam melakukan hipotesis atau kita misalkan menyimpulkan sesuatu lah atas sebuah kasus ya, kan kita punya opini ya kan, ya seperti yang kita lakukan. Jadi ada bukti, ada kronologi, dalam kasus itu ada kronologi seperti Kak Mira buat, ada kronologi, ada bukti, kemudian mungkin kalian bisa lihat dengan asumsi lain atau kalian pakai nilai-nilai agama, mau pakai alat teori apapun ke psikologi, kriminologi, terserah. Tapi otomatis yang namanya opini kita itu pasti nggak bisa, menurut aku ya, nggak bisa 50-50. Misalkan 80%, misalkan opini saya begini, tapi 20% saya bisa salah. Kan seperti itu. Tetap, kita ada kemungkinan 20% nih saya salah-salah. Tapi kan 80% saya udah melakukan proses ini untuk saya mengambil opini terhadap kasus itu. Seperti itu sih kok. Oke. Lanjut, masih ada waktu. Oke, jadi tadi maksud aku gitu. Jadi Komal Kokohiro ini setahu aku ya, ini ngelit loh. Artinya gini apa ya, trendsetter. Jadi Komalnya ini trendsetter malah. Jadi gini Kak, untuk teman-teman semua, kadang orang berada pada satu kondisi dia menghadapi kejahatan, dia nggak merasa loh, dia itu sedang menjadi korban. Bener nggak? Ada nggak posisi kayak gitu? Nah, jadi dia misalkan dia merasa dirinya itu memang begitulah takdirnya, ya kan begitu. Tetap oleh sebab itu Komal ini itu kalau kakak dengar nanti ada dongeng kami waktu itu tentang Gondang. Nah, Komal Kokohiro itu kayak mengingatkan orang, kamu berada di saat ini loh, di posisi ini loh, gitu loh. Kamu itu sedang menghadapi, kamu itu misalkan rumahmu dipakai, itu perdata loh. Kamu nggak boleh lihat dipersulit ketemu anakmu. Kemudian kita juga membahas berapa uang yang diterima. Ternyata misalkan Kak Mira, teman-teman membahas, oh ini terlalu banyak, berarti ada markup dari sisi pengacara. Nah itu kan persoalan korupsi dan penyalahgunaan bagaimana uang di markup seperti itu. Sampai kita bahas sedetail itu gitu. Mungkin si orang itu, Ruben itu juga nggak memahami itu, berarti kata dia nggak merasa mungkin gitu. Nah itulah pentingnya Komal ini. Jadi Komal ini memberi posisi, oh ini loh sebenarnya yang sedang kamu hadapi, dan akhirnya kan berani kan begitu. Akhirnya kan Ruben juga kan mengambil Komalnya Kokohiro untuk masukin ke IG, berarti kan tuh berguna kan? Nggak mungkin dong
nggak mungkin dong kalau misalkan Komal Kokohiro ini cuman isinya makian dan lain sebagainya, kebencian. Nah, ini yang harus kita bedakan ya dari Komal Kokohiro ini yang dan buzzer-buzzer. Kemarin kami udah bahas kok apa bedanya buzzer sama apa orang-orang yang benar-benar membela kebenaran. Nah, Komal buzzer itu biasanya bawaannya apa? Bawaannya akunnya itu palsu, baru dan lain sebagainya. Kemudian itu selalu, maaf ya, ini polanya ya, selalu mengatakan dirinya itu netral. Kemudian dia juga selalu akhirnya nyerang ke masalah agama, masalah gender, kemudian Gemuk. masalah Body shaming. Harusnya, sedangkan kami di Komal ini kami mau, saya sendiri mau katakan ayo naik kalau nggak setuju, tapi pakai logika atau pakai bukti-bukti kronologi yang mungkin opini kamu menurut ilmu kamu gitu loh, maksudnya gitu. Jadi ayo kita bicara di sini, nggak apa-apa, kita itu lawan bicara. Nggak ada lawan bicara. Akun Kokohiro ini juga sepi, cuman 200 ya kok ya. Kalau ada lawan bicara, kita pasti rame. Tapi ingat, kita itu lawan bicara, kita itu bukan musuh bicara. Dan ingat lagi, kita itu orang Indonesia. Kita itu harus bisa sepakat untuk tidak sepakat, kata Gus Dur. Terima kasih. Maaf, nanti ada yang komplain. Saya sendiri pun kadang-kadang rame jengok ya. Lanjut. Aku udah kayak gitu. Salam kenal ya Kak Jagia ya. Suaranya indah banget loh kayak ini. Tapi Kak Jagia bener tuh tadi. Aku juga berpikir gitu Kak Jagia. Bisa itu buat konten atau mungkin Komal. Aku juga sering kok buat konten apa Komal sendiri, nggak ikut Kokohiro atau teman-teman begitu. Terima kasih. Oke, klub. Oh, kita kembali ke Cagia ya. 3 menit Cagia, silakan. Ya, terima kasih. Boleh saja ya, mungkin kita berbeda pendapat ya, itu sah-sah saja, Bapak Ibu sekalian. Tadi kebetulan tadi Ibu Ruci ya, Ibu Ruci kemudian Ibu Jeng oke ya. Nah tadi Ibu Ruci bilang saya setuju dengan pendapat Ibu Ruci bahwa memang anak-anak kelihatan takut. Ya benar Ibu, karena memang di situ kan kalau saya lihat dari videonya itu kan banyak kamera dan mungkin ya anaknya yang nomor 2 tuh bingung kok banyak banget kamera. Terus orang-orangnya juga mungkin yang tidak kita kenal ya, yang tidak dikenal oleh dia gitu. Nah tadi pernyataan yang 50-50 atau kayak pernyataan dari Ibu Jeng oke yang 80-20, kalau kebetulan saya hanya tahu Bapak RO, saya hanya tahu Ibu SW. Saya tidak kenal mereka berdua, tidak kenal karena saya juga beda kota, kemudian saya juga tidak kenal sebagai sesama teman. Jadi memang kenapa saya memposisikan diri saya sebagai netral, kalau tadi kamu bilang kamu netral, harusnya kamu juga berpikir RO udah lama nggak ketemu, kenapa nggak dikasih waktu lebih banyak gitu loh, itu baru netral namanya. Kan tadi saya komen di sini, Kokohiro, saya komen ya semoga nanti setelah beliau selesai menunaikan ibadah, semoga beliau segera ketemu dengan anaknya dan semoga izin dulu mau turun mau surat-surat yang sesuai kesepakatan itu dapat dijalankan 2-3 hari atau berapa hari ya, sesuai dengan kesepakatan masing-masing, ya alangkah baiknya dijalankan gitu agar hak ayah, hak ibu juga terlaksana gitu. Jadi makanya kenapa pernyataan saya tetap berada dalam kategori 50-50, karena saya hanya tahu Bapak RO, saya hanya tahu Ibu SW, saya tidak kenal mereka berdua gitu. Makanya saya memposisikan diri saya 50-50 gitu. Kecuali saya kenal sama mereka berdua, mungkin saya bisa, saya punya asumsi ini gitu. Mungkin saya bisa mengkerucutkan asumsi saya lagi. Mungkin dari 5 asumsi, mungkin saya bisa mengkerucutkan 1 atau 2 asumsi. Karena saya kenal mereka berdua. Karena kebetulan saya tidak kenal mereka berdua ya, makanya saya memposisikan diri saya 50-50 gitu. Sarkas ya kok. Itu Kokohiro. Terima kasih juga Bu. Silakan Siapa opini mereka 1 menit dulu, baru Ira lagi kembali ya. Ayo 1 menit Meres. Oke, jadi gini. Ketika kita naik di Komal seperti ini, kita jangan bilang saya tidak kenal mereka, saya tidak kenal saya gini. Kita semua tidak mengenal secara personal ke mereka gitu. Jangan sarkasme gitu kalau bicara. Ya, kita memang tidak kenal. Saya tidak kenal secara personal memang, tapi kita menganalisa yang sudah terlihat di media sosial tanpa harus membicarakan. Kita kenal secara personal, kita tahu banget mereka seperti apa, kita kenal mereka. Tidak seperti itu, Mbak Jegi ya. Kita bicara apa yang ditampilkan di media sosial, that's it. Jadi jangan bicara seperti itu. Ya, itu sarkas ke kita.
gitu. Oke, gelap. Jangan berantem. Silakan. Ira 3 menit ya, Ira jangan lewat-lewat. Ayo, silakan. Saya mohon maaf, saya mengkanter pernyataan Ibu Jagia bahwa kalau Ibu Jagia mau mengatakan bahwa oh ini adalah cikal bakal dan semoga selanjutnya terjadi lagi pertemuan itu, kalau saya melihatnya itu bukan solusi yang bagus. Ini semata-mata Kak Jagia tadi mengatakan Kak Jagia ini berdasarkan kepentingan anak. Justru kalau kita berdasarkan kepentingan anak, maka itu bukan rekomendasi yang kita berikan. Maaf ya, maaf banget. Karena apa? Saya melihatnya pertama adalah bahwa di atas daripada segala kepentingan adalah the best interest of child. Adalah tempat tumbuh kembang anak yang baik secara mental, psikis, dan mereka bisa belajar dan diasuh seperti itu. Kalau saya memberikan rekomendasi adalah karena saya melihat Koko di mute dulu, Koko di mute dulu. Karena saya melihat bahwa tempat tumbuh kembang anak ini sudah tidak kondusif, baik dari segi orang-orangnya, baik dari segi apa yang dipertontonkannya, ya seperti itu. Nah, kalau kita mau melihat demi kepentingan anak, maka kita akan memberikan ruang yang benar-benar kondusif untuk anak itu. Nah, tetap kepada prinsip co-parenting. Anak yang merupakan korban dari perceraian itu tetap harus mendapatkan hak untuk bertemu ayah dengan anaknya. Nah, ketika seseorang ya itu tidak memberikan hak itu, maka apakah dia pantas untuk mengasuh anak itu? Kayak gitu. Jadi menurut saya ya apa yang terjadi ini adalah bukan untuk kepentingan anak. Kalau kita berpikir untuk kepentingan anak, maka kita akan memberikan dia ruang ya yang bagus untuk tumbuh kembang anak. Itu adalah pemikiran yang logis. Karena saya tadi melihatnya Kak Jagia ngomong bahwa saya banyak di bidang ini. Maka kalau kita berdasarkan ini tanpa melihat Ruben Onsu dan tanpa melihat Sarwenda, maka rekomendasi yang akan kita berikan adalah bahwa dilihat dari apa yang dipertontonkan di media sosial, fakta ya lingkungan ini udah tidak sehat. Apakah kita masih membiarkan anak ini tumbuh kembang di sana walaupun itu di tangan ayah ibunya kayak gitu. Ini kalau kita bicara untuk kepentingan anak, ya bukan serta merta oh ini oh damai aneh kayak gini. Nah kalau damai semua masalah selesai, enggak. Damai ini enggak kayak gitu. Kalau mau damai itu harus jelas SOP dari ini. Enggak ada lagi pihak ketiga, Giorgio kayak gimana dan apa, itu baru benar. Kayak begitu. Jadi kalau menurut saya, kalau ibu berpikir tentang ini untuk kepentingan anak, maka ibu tolong sarankan yang benar-benar untuk kepentingan anak, bukan untuk kepentingan Sarwenda. Oke, selesai. Aku tambahin. Ayo ditambahin ya kok ya. Dan ini bukannya kepentingan anak, ini sudah sedikit bergeser. Oh, Maires. Oh, di Ini mute. sudah. Oh, oke, sorry. Aku sedikit tambahkan ini. Dari pernyataan Mbak Ira tadi ada sedikit aku tambahin. Ini bukan hanya masalah anak aja. Ini sudah sedikit bergeser ke personal antara bapak dan ibunya. Permasalahan personal sudah bergeser ke situ. Kenapa? Karena ada perkataan cangcong, ada hinaan, ada tidak segala macam, ada cuih segala macam. Ini sudah sedikit bergeser ke masalah personal. Sudah bukan masalah anak lagi. Lanjut, makasih. Suaranya kok Koko termute. Cakia, silakan Cakia, 3 menit. Oke, terima kasih Koko Hiro, Ibu Mera dan Pak Maires. Ya, saya setuju dengan pernyataan dari Ibu Mera bahwa lingkungan yang baik sangat membantu untuk tumbuh kembang anak. Saya sangat setuju. Begitu juga dengan pernyataan Bapak Maires, saya setuju bahwa sepertinya ya saya berasumsi ya bahwa ini ranahnya udah bukan anak lagi nih, bergeser kepada permasalahan pribadi antara Bapak RO dan Bapak dengan Ibu SW. Oleh sebab itu ya, karena kedua belah pihak sudah ya ke KPAI, baik dari Bapak RO ataupun Ibu SW sudah ke KPAI,
ya mungkin KPAI bisa menjadi penengah dan juga bisa mendatangkan ya psikolog, konselor gitu ya untuk membantu perselisihan atau untuk membantu mengatasi masalah dari kedua belah pihak, agar juga anak juga jadinya kemana nih, apakah ke ibunya ataukah ke ayahnya, ya mungkin psikolog, KPAI, konselor itu bisa membantu mereka gitu. Apalagi terutama ya sesuai yang kita tahu, apalagi anak-anak di bawah umur mungkin hak asuh sama siapa gitu, walaupun tidak menutup kemungkinan kalau ada yang bermasalah pasti hak asuh berpindah tangan misalnya. Ya, tapi saya setuju ya pernyataan dari Bu Mira, memang ya lingkungan baik itu ya pasti akan membantu tumbuh kembang anak ya, dan sepertinya juga udah jadi masalah pribadi antara mereka ya, kita nggak tahu masalahnya apa. Cuman itu tadi saya bilang ya, penting untuk ya KPAI, konselor, psikolog ya kalau perlu ya untuk membantu Ibu SW, Bapak RO ataupun anak-anak juga. Karena mungkin kalau dari mungkin kalau misalnya anak-anak mungkin bisa dikasih tes ya, tes psikologi ya untuk anak biar tahu nih gimana perasaan anak, gimana kenyamanan anak ya, ataupun sisi-sisi yang lain ya. Mungkin itu aja Koko Hero. Oke, silakan. Kalau boleh menanggapi, aku kok jelas silakan. terakhir. Oke ya, terakhir ya. Kalau kayaknya ini arahnya udah kira-kira apakah ini kemana gitu ya. Seperti tadi yang diajak Kak Ira bicara. Jadi kalau saya sendiri ya, saya juga lebih setuju bahwa tetap Ruben tuh harus tetap menggugat hak asuh kepada pengadilan ya. Jadi tidak lagi melakukannya seperti yang kita katakan kemarin, dia tidak lagi melakukan mediasi, tapi dalam arti kata mediasi hukum, tapi lebih ke gugatan, walaupun pertemuan pasti ada ya gitu. Tapi karena apa? Karena bagi saya juga ya, Ruben itu dan Betran itu saya lihat ya jauh lebih positif ya dari sifat-sifat selama ini dia dihina, diapakan, diserang seperti itu. Dia sampai Koko Hero itu merasa dia apa ya, terharu dengan kebaikan Ruben ya kan begitu, walaupun dia dibilang mati aja begitu, tapi dia tetap menyapa tantenya yang mengatakan dia mati aja itu loh. Nah artinya kedewasaan sifat ini penting begitu. Nah kedewasaan sifat untuk seorang anak, ketenangan itu penting sekali, apalagi dari secara keuangan ya. Dari keuangan kita tahu Ruben bekerja baik, dan juga si abangnya juga, siapa, Onyo juga bekerja seperti itu. Jadi kalau masalah misalkan, bukan berarti hak asuh anak sama nanti ayahnya, bukan berarti ibunya kan nggak ketemu, pasti nggak begitu juga kan kayak gitu. Tetap kan ada jatah waktu, misalkan sama ibunya pun 4 hari, sama ayahnya 3 hari, it's okay. Tapi kan hak asuhnya itu tetap ada. Dan kemudian ya persoalan-persoalan lain, karena ini juga bukan persoalan hak asuh aja, masalah aset, masalah utang dan lain sebagainya, itu mungkin harus dibicarakan. Dan saya tidak tahu apakah Ruben akan, misalkan ada beberapa tindakan pidana ya yang perdata yang sudah dialami oleh Ruben sebagai korban, atau Onyo ya, kekerasan yang sebagai korban, apakah akan mereka bawa ke jalur hukum, itu juga kita tidak tahu. Tapi aku setuju dengan Komal ini bahwa tetap walaupun damai, tetap gugatan untuk hak asuh anak tetap diperjuangkan agar di tangan Ruben, seperti itu. Terima kasih. Oke. Ruici, silakan 1 menit, apa 3 menit aja lah, 3 menit, dari tadi 1 menit terus dia, 3 menit Ruici. Jadi saya akan berkomentar ya. Terima kasih Koko ya, diberi kesempatan. Ya, benar. Kita berdoa bukan nuduh ya, kawan-kawan. Diskusi bukan serang orang ya. Ingat nih, diskusi bukan serang orang. Terus kalau kita komen, kita siap pakai, ya silakan aja, itu hak netizen. Kalau lihat netizen ribut di kolom komen, biarin ya, hak-hak mereka. Boleh ya, komentar kamu boleh, di sama Koko Hero juga dibebasin komen. Dan memang ada poin-poin yang masuk kalau komen banyak. Kalau kita baper melihat komen-komen juga jangan. Nah, kita merujuk ke pertanyaan tadi masalah ibu itu ya.
yang misalnya ngomongin hak asuh buat bapak ya, kalau sekiranya ingin ya, dan nanti juga Bu SW mau nengok nggak apa-apa. Kalau misalnya anak udah ada di si Koko Ruben, kita duduk ya, kalau mau berdamai dengan hati ya legowo. Sebetulnya mah Koko Ruben itu ke mantan sangat baik, ketahu bener sangat baik. Koko Ruben itu membiarkan biar dia lebih leluasa untuk dia melangkah dengan yang baru, biar anak-anak tidak menjadi gimana ya, sepertinya biar nggak mengganggu aktivitas anak, nggak mengganggu aktivitas ibu. Daripada misalnya memang betul kalau lagi sekolah mah tidak mengganggu gitu, udah ada yang gurunya di sekolah, udah hak gurunya. Kalau anak udah masuk ke sekolah, hak gurunya. Begitu pulang melihat pemandangan macam-macam, nah itu di situ maksudnya, biar bebas pulang mungkin ke rumah Koko Ruben atau gimana. Nggak ada yang halang-halangin nanti Koko Ruben, aduh mama SW mau datang, misalnya Bunda SW mau datang, Mamio naon Mamio Mio lah, pokoknya itulah mau datang nengok boleh. Betulnya mah solusi ya yang sangat menguntungkan, nggak usah mikirin biaya lagi. Sok mau dagang sama papio apa mami apa itu bagio namanya ya, itulah pokoknya ya. Jadi silakan aja. Kalau misalnya mau usaha untuk sendiri, udah kasihan, mau modal kawin, mau apa sok gitu. Jadi anak itu fokus belajar, mau balet, mau apa gitu, udah pasti diizinin sama si Koko Ruben gitu. Jangan hak asuh itu bukan mau ngambil alih, bukan. Tapi hak asuh itu ya pindah dulu lah gitu. Pindah dulu sama si papa sama Koko Rubennya gitu loh, daripada rebutan. Ini kalau sudah Ruici yang ngomong kayak orang ngelem, kalau udah tangan begini jor lewat terus ya kan. Iya, aku ini kan dari tadi kan dipotong tuh kan. Nah aku sekarang statement terakhir gitu. Jadi begitulah gitu ya, buat pihak Ibu SW jangan inilah, sabarlah. Biarkanlah ayahnya yang mengurus itu ya. Mungkin sedikit kata-kata aku menjurusnya ke hak asuh, tapi memang sekarang itu kasihan kalau diterusin nanti malah jadi kurus, kasihan. Sekarang mah Bu Sarweb fokus jualan, fokus pacaran, nggak apa-apa. Iya itu hak dia, nggak apa-apa. Biar nanti biaya semuanya ada yang ini, ada yang handle gitu. Sayangku ya, cintaku ya, buat Ibu Sarwe. Nah di sini mah nggak ada yang ngomong. Yang sabar. Pada akhirnya nanti nikah ada modal gitu, opini. Iya, di sini bukan mau ngambil alih gitu ya, bukan mau mengambil alih merebut anak, enggak akan ya, enggak. Jadi nanti mau berkunjung mau apapun juga ya bebas gitu, bebas. Tidak akan Nanti ada yang begini, nanti kalau sampai ya hak asuh di tangan Ruben, mamanya itu bundanya nggak dikasih ketemu, saya yang buka komal untuk menyerang Ruben. Setuju. Iya benar. Toko Iya, ini buat Toko. Ini Jadi statement buat Toko. melanggar, benar Nah, itu. dulu, Ruci diam dulu. Ya Allah, iya. Koko, aku ini kayak challenge ya mungkin ya. Kalau hak asuh anak berpindah ke Ruben, Koko mau ngasih apa ke kita di sini? Ngapain ngasih lu yang ngasih ke gua? Enggak dong. Koko kasih challenge sama Ira ya. Setuju nggak? Setuju kita kasih challenge Koko kalau Ngapain gue yang ngasih lu yang ngasih gua? Gua kasih wadah kalian di sini. Misalnya sekarang daripada ribut di KPAI, ribut di mana-mana, udah legowo. Ini semoga ada pihaknya Ibu Sarwenda yang menonton. Semoga Gua kasih paus dua ke TV. legowo, kasihin sama Koko, Koruben, kasihkan TV. itu yang Diam namanya dulu, diam.
anaknya itu ya. Ada Vivi, Koko, Vivi Elis, gua kasih pause 2 katanya. Iya kan Vivi ngomongnya sama aku bukan sama kau. Lagi. Kan bisa kita Oke, 3 menit, bisa 3 bagi-bagi. menit, silakan 3 menit. Oke, ini Mayres bukan Ira. oh, kirain closing statement. Meres, silakan closing statement. Harapanku gini, permasalahan mereka, tolong sisihkan permasalahan personal di antara mereka. Mau ke Komnas HA perempuan ke, mau apa ke, anak dulu diberesin. Anak dulu, hak asuh anak dulu diberesin. Urusan kalian urusan lain gitu. Kita sama-sama tetap kawal ini semua, teman-teman tetap semangat. Kita akan kawal ini sampai di titik hak asuh anak berpindah ke Rio Council. Terima kasih, lanjut Naira. Kau memang Mayres ini kalau waktunya ngomong dia enggak ngomong. Sabar, terus. Itu terus modal sia. Nanti kalau giliran orang ngomong baru ini Mayres terpacu untuk ngomong ya. Terus Vivi ya, sudah ada kalau Ruben itu hak asuh udah ada, kita mau bikin acara ya. Kita mau potong pausnya itu dari Vivi. Dari LN kayaknya enggak tahu naga yang gede-gede, potong naga ya. Kalau ada bebek angsa di kuali. Dia Oka dapat apa? Ya enggak tahu aku. Curiga ikan lele sapu ini Pak. Allah. Ah, terus yang lain tuh Vivi selain nyumbang ikan paus 2, ikan dugong 2. Nanti dibilang sama Cakia aku lagi menggiring opini. Ya? Nah, Mana ada aku bilang gitu kok. iya nanti kau bilang aku kayaknya tadi mengira Gunung Kawi. Tadi begini, saya kalau ada Cakia di sini saya jadi nggak percaya diri Cakia. Jangan dong. Enggak, tenang, itu cuma canda. Kau Mayres ya, tadi ku kasih kau ngomong, kau nggak mau ngomong. Memang kau ya. Ayo, silakan. Aku. Ini dulu Cakia dulu lah, baru Mayra penutup ya. Cakia silakan. Oke. Oke kok, terima kasih. Ini kalau saya lihat-lihat ya dari dari Bapak RO ataupun Ibu SW, kayaknya mereka mungkin saat ini sedang memikirkan dengan matang kira-kira ini mau dibawa kemana ranahnya. Karena pasti mereka akan berpikir kalau nanti bawa sampai ke pengadilan takutnya jadi huru hara kan. Nah nanti takutnya anak-anak jadi bingung nih. Langsung ke pokoknya yang Udah saya tegur Wici udah. Namanya asumsi Bu. Udah kelarin Ibu, saya ini. lagi ngomong. Tunggu Iya, saya iya, dulu. betul. Memang Tadi saya itu, ketika Luigi. ibu ngomong saya Iya, dengerin kan. memang itu Tadi Luigi. fokus saya nggak ada Cakia, masalah. silakan. Iya, jadi kalau saya sih, kalau menurut saya pribadi, mungkin ya, kayaknya Bapak RO tidak akan mungkin sampai menempuh jalur pengadilan. Begitu juga Ibu SW mungkin ya, bagi kedua belah pihak. Karena mereka mungkin berpikir untuk jangka panjang. Karena kalau mereka bawa ini, itu ada yang nyanyi mungkin. Nggak boleh kayak gitu. Karena kalau saya nyanyi lagi, itu namanya sudah apa ya? Sudah seperti menghina-hina. Ada orang Tapi bikin nggak kau apa-apa, lagu saya di bawah terima. lo Cakia. Lagunya begini tadi. Oh, saya juga bisa sih nyanyi. Lanjut. Saya suka lagu-lagu Agnes semua. Saya juga suka lagu dangdut. Tapi Ya sudahlah cuma itu jadi bahan Agnes. bercandaan ya. Ayo lanjut. Karena tadi ada yang nyanyi. Jadi kalau menurut saya sih mereka akan berpikir panjang. Ini kira-kira kalau saya bawa ke pengadilan, efeknya akan seperti apa ya? Takutnya nanti akan berdampak kepada anak-anak. Jadi kalau menurut saya sih bagi kedua belah pihak mungkin mereka tidak akan ranahnya sampai saling menggugat di pengadilan gitu. Tapi kalau mungkin ke KPAI, ke Komnas Perempuan mungkin akan ke sana. Tapi kalau sampai pengadilan kayaknya kemungkinan sih berapa persen ya? Kemungkinannya kecil gitu karena seperti pernyataan Bapak RO, dia takutnya anaknya jadi kayak seakan-akan tarik sana tarik sini gitu. Jadi kemungkinannya kecil sih kalau menurut saya secara pribadi kalau itu digugat ke pengadilan. Tapi kalau ke KPAI mungkin ya sebagai penengah ya, sama seperti pernyataan Bapak Mayres ya, ini kayaknya udah ranahnya ke personal bukan urusan anak-anak lagi ya. Makanya Oke. sebagai orang tua, Saran baik untuk orang-orang yang ada di suami sini. atau mantan Saran ini kan suami closing. ataupun mantan istri, ya ini kan mantan suami closing. ataupun mantan Saran. istri, kedua belah pihak ya kalau bisa turunkanlah ego masing-masing, baik dari pihak Bapak RO ataupun Ibu SW ya, demi kepentingan anak-anak, karena ini kan Saran akan untuk menjadi Luigi, anak-anak untuk mereka. orang-orang yang di sini gimana coba saran. Kalau saran sih nggak ada sih untuk semua kita sih. Kadang tak ada logika.
Ini sebenarnya secara tidak langsung Ibu Ruci sedang seperti mengejek saya, menghina saya, tapi nggak apa-apa. Ya namanya manusia ya, tidak pernah luput dari kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, nggak apa-apa. Kalau saran saya buat kita semua ya, kita boleh beradu pendapat, beradu argumen, tapi ya marilah sama-sama kita doakan semuanya kita yang ada di Indonesia ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, baik secara fisik ataupun secara mental. Mungkin itu saja dari saya, Koko Hiro. Terima kasih, selamat Oke. malam. Selamat malam. Ira, silakan 5 menit. Oke, jadi sebagai closing statement saya ingin menyampaikan beberapa rekomendasi tindakan dan langkah penyelesaian. Ya, yang pertama saya tujukan buat Sarwenda. Yang pertama itu adalah hentikan secara total eksploitasi digital anak. Ibu Sarwenda harus segera menghentikan dan secara total menghentikan keterlibatan Thalia dan Tania dalam segala bentuk live streaming, jualan ataupun konten komersial apapun demi menjaga privasi dan waktu tumbuh kembang mereka serta untuk meredam isu-isu yang beredar. Untuk pihak-pihak ketiga, saya sarankan untuk Sarwenda membatasi ruang pihak ketiga, termasuk apa? Giorgio Antonio. Giorgio Antonio ini harus ditarik mundur dari segala urusan yang melibatkan anak-anak Ruben Onsu dan tidak mencampuri sengketa domestik ataupun harta yang belum selesai. Termasuk di dalamnya Wendy Lo ya, Anda harus paham. Jordi dan sebagainya sebagai pihak ketiga, biarkanlah dua Suaminya Wendy Lo, Jordi Onsu, Wendy sama lakinya gitu loh maksudnya. ya Wendy dan lakinya dan segalanya ya yang tidak masuk dalam dua tokoh utama ini untuk melakukan pembatasan bagi dirinya dan bukan hanya bagi pribadinya. Sarwenda di sini juga harus ikut andil menetapkan batasan-batasan itu agar situasi bisa menjadi kondusif. Kemudian untuk pertemuan di tanggal 11 Juli itu nanti harus secara totally melahirkan satu perjanjian yang lengkap secara standar operasional prosedur atau SOP-nya. Itu tertulis dan kaku mengenai jadwal penjemputan anak tanpa ada intervensi, kemudian harus jelas kalau ada pelanggarannya kayak gimana, teknisnya seperti apa, itu harus jelas. Kemudian yang terakhir, rekomendasinya khusus untuk masalah Ruben Onsu dan Sarwenda ini adalah jika mediasi gagal pada 11 Juli itu, Ruben sebaiknya segera meningkatkan aduan KPAI menjadi gugatan resmi ke pengadilan terkait pemindahan hak asuh anak secara perlu, tanpa perlu melakukan perang opini berkelanjutan di media sosial. Terus saran bagi teman-teman semua, kalau membahas kasus, fokus pada kasusnya, fokus pada materinya. Ya, apapun yang mengganggu fokusnya kita, konsennya kita pada kasus itu akan memperlebar, membuang waktu, wasting time, wasting energy, kayak gitu. Ya, jadi yang nggak perlu kayak gitu, kayaknya kesampingkan deh, kayak gitu. Untuk semuanya ya. Untuk semuanya, karena itu benar-benar wasting time. Oke, kita bisa bercanda, tetapi ada batasnya, ada waktunya, dan ada caranya dan tempatnya, seperti itu. Kemudian ketika kita beropini, ya kan, bijaklah rasanya kalau kita itu melakukan langkah-langkah mengetahui dulu kronologinya, kemudian kita kupas, baru kita memberikan yang namanya, oh ini kesimpulan, oh ini hipotesis yang bisa kita kasih. Hilang semua. Maaf ya. HP hang ya. Maafkan aku ya. Iya, maafkan.
Heng, ya. Nanti abis ini masih ada orang-orang ini. Masih ada. Kalian lihat Ira apa enggak? Masih ada. Apa aku tinggal aku sendiri? Seorang diri. Enggak ada orang-orang ini. Vivi. Jelek lagi si Kota, jelek lagi si Kota. Putus suaranya Bu. Enggak, itu speakernya Koko tuh. Oh nggak jelas tadi, sorry. Arahnya selembut ini ya, awan putih di atas langit. Begini Ibu yang terhormat, yang tercantik, mungkin ya karena Ibu satu pengikut dan saya tidak percaya itu akun Ibu yang sebenarnya. Jadi saya akan menginformasikan kepada Ibu bahwa orang yang mau dibungkam kita yang ada di room ini biasanya karena Anda emosi. Tetapi setelah ditelaah dan saya melihat bahwa Ibu itu tadi berbicara saya bukan penggemar Ruben, pendukung Sarwenda gitu. Jadi Ibu itu di sini mau apa? Mau ngacauin. Ya, daripada Ibu melarang saya, ya, daripada Ibu Jagia ini ngelarang-larang saya berkomentar, berpendapat, atau saya bertutur kata, ya. Ada yang mau melarang itu kan ada Bu Moderator. Kalau dia merasa tidak suka dengan perkataan saya di roomnya Koko Hiro yang ganteng, yang baik hati menurut saya. Nah, yang berhak menurunkan itu Ibu Moderator, bukan Ibu. Ya, pendapat saya kan cuman prihatin. Ya, saya prihatin atau saya di sini sebagai netizen merasa ada yang perlu dibahas, iya, nggak apa-apa. Gimana kita nggak ada yang misalnya perkataan saya membuat Ibu jadi gila, jadi nggak adem, terus tidak berhati nurani, tebak-tebakan omongannya, terus nggak pakai jurus fakta. Terus kesananya Ibu selalu berdoa, ya. Kita juga nggak akan konyong-konyong ngomong sembarangan, gitu. Jadi kita di sini juga anti bungkam. Ya kalau perlu bersuara ya bersuara aja, tapi dah kita juga nggak menghakimi orang di sini. Nggak ada yang ngehakimin siapa-siapa, baik itu dari kubunya bos Koko Ruben, bos Sarwe gitu, nggak ada di sini. Oh, kita itu lagi nyari solusi buat ngaca diri, bukan buat ngaca orang lain. Jadi Ibu pernah ngaji nggak? Ibu kalau ngaji jangan ke masjid aja, Bu. Ngaji diri juga harus penting gitu ya. Jadi gini, Bu. Jadi kalau misalnya kita diserang ya, kalau kita udah diserang, Ibu salah berbicara, jadi Ibu itu harus 3 kali mikirnya. Ini 3 kali mikir apa? Sebelum berucap itu Ibu udah dipelajari dulu belum? Nah, jadi solusinya bakal ketemu kalau Ibu ngomong di sini belum mencari 3 kali penyaringan ya. Jadi disaring, di-sharing, terus diminum kayak 3 penyaringan itu. Oke, kelap. Sudah. Main maki-maki atau mau diskusi atau mau ngeroyok itu juga salah, Stop. Ibu. Jadi energi Ibu itu harus dibikin mahal ya. Jadi dibikin mahal energinya. Jangan ngeladenin buzzer, Ibu jangan ngeladenin buzzer. Udah. Oke, Tulus itu Tuhan itu baik. Silakan, Tuhan itu baik ya. Takut saya sama namamu. Ya, terima kasih Koko Hiro dan terima kasih buat semua ya. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya memang naik itu untuk mendengarkan penjelasan secara langsung karena sudah beberapa kali memang saya lewat dan memang kalau ada yang lihat tappingan saya tadi saya bilang ngapain ngurusin hidup orang lain ya kan. Yang saya lihat memang saya sempat baca tappingan ada yang bilang saya menyalahkan RO kan, enggak. Saya rasa masalah itu ada karena 2 sisi, enggak mungkin hanya satu kan. Dan ya saya mempertanyakan aja ini room untuk apa itu kayak
mereka membahas apa ada solusi, apa sampai kah ke orangnya atau seperti apa. Tapi ya sudah, ternyata kalian hanya mengkaji dan ya terima kasih dan semoga didengar sama yang bersangkutan dan memberikan dampak yang positif. Ya. Ini aku belum beres kok, sedikit lagi kok. Di sini itu sudah Sedikit pernah lagi ada kok, narik kok. naik Oh. saudaranya Ruben Onsu, tantenya Ruben Onsu itu pernah naik ke sini. Si adiknya Sarweda juga pernah naik ke sini. Jadi sampai nih sampai. Iya. Sedikit lagi nih ya. Dan juga begini, Jadi, tunggu sabar sedikit Wici, habis ini kau 1 menit. Nah, jadi kan kadang-kadang begini, Tuhan itu baik ya. Apalagi kan aku juga punya darah Timur ya. Aku punya darah Timur. Ibu saya dari Kupang. Jadi saya itu kalau untuk saudara saya yang di Timur gitu kan, saya itu suka apa namanya ingin membela begitu. Iya. Sama seperti yang waktu dipukul, yang orang Sumba dipukul sama pembantunya, padahal bosnya ini Chinese, harusnya kan saya bela, tapi saya bela pembantunya. Dan kenapa saya bela yang tidak punya uang? Waktu saat itu, kalau seandainya saat itu saya memang mau cari uang, saya bela aja bosnya. Nah, apa fungsinya? Fungsinya kejadian itu di pengadilan, di apa, mereka itu betul-betul mengadili, menjalankan hukum itu betul-betul dilihat dari sisi keadilannya gitu. Itu loh kakak, Tuhan itu baik. Jadi saya tidak begini loh, saya memberikan kesempatan dan saya memberikan waktu, saya kasih saran, saya kasih pengertian, jadi biar maksud hatiku itu tersampaikan begitu. Kalau kita bilang memang ada pandangan juga dengan orang-orang yang dibawa, kenapa sih dicampurin urusan orang? Nggak bisa kita bilang begitu, karena ini masalah menjadi, kalau saya mau lebay-lebayin ya, ini udah menjadi masalah nasional. Kalau dilarang orang berkomentar, coba Tuhan itu baik melarang mereka untuk mengata-ngatai di sosial media. Nah, mereka mempertontonkan. Jadi tidak salah kalau di sosial media, namanya sosial media ini kan media sosial, media untuk semua orang bersosialisasi. Nah, ketika lontaran itu dikeluarkan di sosial media, ya berarti dia ingin dikomen. Iya. Kalau kita bilang jangan dicampuri, dia yang sendiri yang pengen dikomen. Kalau ibu bilang kan, Ruben itu juga ada ini pasti, karena Ruben bukan Tuhan, Ruben juga manusia biasa. Tapi saya nggak peduli apapun ini menurut saya ya, apapun yang mungkin kesalahannya Ruben di belakang, apapun dia mau jelek kayak dibilang dia meletoy ke sekong kayak apa, saya tidak mau peduli ke sana. Yang jelas apapun, misalkan dia pun jadi apapun sekaligus, yang penting dia bukan penjahat, dia wajib dikasih kesempatan untuk merawat anaknya, untuk ketemu anaknya, itu saja, that's it. Nah, kenapa sudah ketemu kok masih kalian bahas? Nah, permasalahannya apakah 3 hari di rumah Ruben itu 3 hari bersama ayahnya tanpa kawalan apapun itu sudah terlaksana tidak? Itu. Nah, kendati pun kita memang begini loh, kalau bahasa jeleknya ya, Tuhan memang pemaaf, tapi kita bukan Tuhan gitu. Kita harus memaafkan, tapi luka ini tidak gratis. Bercanda. Kalau yang terakhir itu bercanda, kakak. Bercanda itu yang terakhir, ya. Jadi begitu loh kakak. Jadi kami ini mengawal. Jangan dibilang, jahat sekali ini kan. Coba kalau saya jahat, waktu pada saat dibilang begini, itu pengacaranya Ruben itu kayaknya udah ndak ada. Sekarang si SW itu ndak punya pengacara. Kalau saya jahat, ku iyain aja. Tapi, saya tidak iyain. Dan saya membahas ini tidak di luar konteks. Misalkan, contoh ya, saya membahas, tiba-tiba saya bilang, si SW itu pencuri. Misal, si SW itu pernah loh punya kasus mencuri mobil misal. Padahal nggak ada, ku ada-adain, itu saya jahat. Tapi kalau memang yang dipertontonkan begini, dia hari ini ke Komnas Perlindungan Perempuan, apa sih yang kurang, harusnya gimana sih yang bijak, padahal kemarin kan perasaan dia kan begini, gitu loh, gitu aja sih.
Itu ya, Tuhan itu baik ya. Dikit Ya. saja kok saya menambahkan kok. Jadi ini Oke. buat Nyonya Jagia ya. Oh, boleh Makasih, mau Kos. bungkam kita gitu ya. Boleh mau bungkam kita. Tapi kita tidak bisa dibungkam untuk mengungkap kebenaran. Jadi bicaralah pakai fakta dan etika, biar yang ngebungkam teh malah kelihatan Nyonya Jagia ini yang kelihatannya jadi gimana ya, menurut saya aja ya, jangan bawa-bawa yang lain. Menurut saya Jagia kelihatan seperti itu gitu ya, seperti itunya jadi kelihatan salah berkomentar ya. Terus jangan sampai Nyonya Jagia menyalahkan para netizen, mereka berhak. Kenapa? Karena TikTok menyediakan kolom komentar ya sayang ya, jadi mereka boleh. Kecuali kalau bos TikTok tidak menyediakan kolom komentar, jangan begitu ya, Ibu Jagia, hak Oke, mereka sudah. biarin. Sudah. Biarin kok. Mau Jangan ngomong ada yang apa potong juga. ya. Halo Jangan Kak ada Ayu, yang potong. Inspirasi TV. Halo Kak Sudah, Ayu, jangan ada yang Inspirasi potong, TV. jangan ada yang potong. Oke, silakan Cakia, silakan. Silakan, jangan ada yang potong. Oke, terima kasih Koko Hiro. Terima kasih Ibu Ruici. Saya sangat menghargai pendapat dari Ibu. Seperti yang saya sudah sampaikan di Jangan sebelumnya. dipotong, Meres ini nggak kapok-kapok. Turunin, nggak kapok. Iya, nggak kapok-kapok ya, motong-motong terus. Ibu Ayu bukan? Ya, terima kasih Ibu Ruci. Saya sangat menghargai pendapat Ibu. Sekali lagi saya tekankan bahwa saya tidak membungkam. Ya, saya tidak melarang karena memang masyarakat itu bebas berpendapat, bebas mengemukakan apa yang ada di pikirannya. Memang itulah resiko. Saya setuju dengan Koko Hiro. Saya setuju bahwa memang itulah resiko public figure. Ya, public figure itu adalah menjadi contoh masyarakat. Nah, makanya ini juga mungkin jadi pembelajaran juga mungkin buat public figure yang lain, di mana ketika ada masalah pribadi, masalah rumah tangga, atau masalah mantan suami, mantan istri, atau apapun itu, ya memang tidak perlu dibawa ke media sosial. Kenapa? Karena nanti akan menjadi masalah untuk orang lain, ya, masyarakat lain berkomentar, baik yang positif ataupun yang negatif. Jadi memang harus diselesaikan antara kedua belah pihak, ya, siapapun itu artisnya. Kemudian sekali lagi Ibu Ruci juga saya tekankan bahwa pernyataan Ibu tidak akan membuat saya menjadi gila Ibu, karena kebetulan saya sehat ya secara fisik dan secara mental. Jadi memang pernyataan Ibu tidak akan membuat saya gila gitu ya Bu. Kemudian saya setuju tentang berbicara Surat sebelum dokter ngomong. kejiwaan Itu nggak? memang penting ya. Berbicara sebelum ngomong tuh memang penting. Tapi kita tidak boleh menutup mata di mana ketika ada momen-momen tertentu emosi kita, baik emosi positif ataupun emosi negatif, itu kadang-kadang muncul, mungkin karena ada tekanan, karena ada masalah gitu ya, sehingga Ya, kadang-kadang tadi kan emosi saya negatif bilang itu gini, dengerin muncul. dulu, Bu Jagia. Jangan dipotong, jangan dipotong. Bu Tadi dia Ruci, ngomong kamu tadi nggak ketika dipotong. Ibu Lanjut. berbicara, Bilang orang gila. saya Nggak usah dipotong, sangat nanti baru mendengarkan dengan baik Ibu berbicara. Nah sekarang kebetulan waktunya saya untuk berbicara, alangkah baiknya Ibu juga mendengarkan saya dengan baik. Seperti tadi apa yang saya lakukan ketika Ibu berbicara. Saya setuju ya. Jadi sebelum berbicara kita mikir dulu. Tapi Ada yang kadang-kadang bilang kita tidak menutup PGG, kemungkinan. sampai aku Nanti baru dipotong. Saya catat pernyataan Ruci. Ibu tadi, Bu. Saya catat pernyataan Ibu tadi. Ya, Ibu bilang semoga pernyataan saya tidak membuat Ibu Zagia gila. Nah, saya ngasih tahu bahwa saya hargai pendapat Ibu, gitu loh. Saya ngomong dulu Bu Ruci, jangan dipotong dulu Ibu saya. Mohon maaf ya, saya kebetulan lagi pilek, jadi memang suara saya agak-agak bindeng-bindeng dikit. Jadi saya setuju bahwa kita berbicara sebelum ngomong, tapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa kadang-kadang ada faktor lingkungan, faktor pribadi yang membuat kadang-kadang emosi negatif kita muncul. Nah, karena memang itulah kita manusia, kadang-kadang self control diri kita kadang-kadang lepas gitu ya. Saya juga memposisikan diri saya ketika saya menjadi RO ataupun ketika saya menjadi SW. Saya juga membayangkan, oh ketika saya jadi Bapak RO nanti saya gimana ya? Ketika saya jadi Oke, SW ya. saya gimana? Gerbay. Itu mungkin Koko Hiro. Sultan. Kareni, thank you Kareni. Gerbay. Nah, Mayres, silakan Mayres di counter dengan baik.
Di follow ini. Kalian kalau mau naik haji ya bisa di Kerbay ya. Kalian follow itu ya. Sebut namaku 3 kali kalian bisa ya naik haji ya. Ayo, Maires di kontrak. Haji ada voucher yang salah nanti dikirim. Jadi gini, yang maksudnya Mbak Ruci ini ya, Mbak Jagia bukan menuduh mbaknya kurang waras gitu atau ada gangguan mental, gangguan kejiwaan, enggak. Dia hanya menganalogikan tidak akan menjadi Mbak Gila gitu katanya. Bukan menuduh, tidak menuduh gitu. Jadi jangan salah gitu. Terus yang berikutnya ini aku boleh tanya nggak? Ini Ibu Ayu bukan? Oke, boleh dijawab. Ibu Ayu bukan? Tanya saya, bukan. Oke, ditutup klub ya. Oke. Maires diam. Sekarang Ruici 1 menit. Ayo Ruici silakan. Kenapa Bapak Maires? Saya bilang Tadi Pak Maires nanya. bicaralah pakai fakta dan etika biar yang berkomentar itu tidak malah kelihatan jadi orang yang salah, bukan orang gila. Makanya ibu itu kenapa sih banyak baca tappingan di bawah. Hak bicara ada. Di luar kolom komentar itu ada tuh yang mau ngomongin apa aja juga bodo amat. Kenapa jadi ibu yang ngatur? Jadi kita yang lagi ngasih narasumber, misalnya ibu tuh jadi narasumbernya Koko. Sekarang itu diundang sama Koko nih. Bicara boleh, tapi jangan menghentikan kita juga. Jadi jangan memberikan jadi ceramah ke kita harus begini yang begitu. Apa nggak ada hak, Bu? Kayak gitu. Klub 1 menit dijawab Cakia. Boleh. Dijawab Cakia 1 menit. Oke, terima kasih Koko Hiro. Nah, seperti yang saya bilang juga tadi ya, saya tekankan ya. Karena tadi narasi yang disampaikan kepada saya bahwa saya berniat untuk membungkam Bapak Ibu. Saya berniat untuk melarang. Ya, sekali lagi saya tegaskan, semua orang bebas berpendapat, baik komen positif ataupun komen negatif. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, ya saya tadi kan di awal sudah memberikan, ini kan saran ya, saran itu kan bisa diterima atau tidak. Kalau Bapak Ibu tidak menerima saran saya, ya tidak masalah. Saya welcome kalau Bapak Ibu tidak menerima saran. Sama seperti kita punya teman, ketika kita kasih saran ya kan. Nah, ini kebetulan kan saya diberikan waktu untuk ngomong. Nah, ketika saya memberikan saran, ketika Bapak Ibu menerima saran saya, ya saya syukuri. Ketika juga tidak menerima saran saya sih, saya juga syukuri gitu. Artinya saya tidak masalah Bapak Ibu mau menerima atau tidak. Saya cuma hanya menyampaikan pendapat saya dan saran saya. Jadi saya tidak berniat untuk membungkam, karena saya bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Saya bukan presiden. Kecuali saya presiden bisa membungkam Bapak Ibu gitu. Maires 1 menit. Maires. Memang iya betul. Kami tahu kok ini hak asasi manusia gitu, menyampaikan sesuatu dan menerima dan tidak pendapat dari Pak Jagia memang kembali hak kita juga. Cuma gini, alangkah baiknya mempelajari dulu kita di sini itu karena apa. Kita di sini membicarakan, kita di sini fans Ruben Onsu. Mbak tidak pada porsinya gitu berbicara di sini. Betul, Mbak bilang, aku sangat setuju. Semua orang punya hak masing-masing bersuara gitu. Tapi tidak pada tempatnya Mbak bersuara seperti itu di sini. Itu kenapa kami di sini berteriak semua, marah semua, yang typing di bawah juga kesel karena tidak pada porsinya gitu Mbak Jagia. Thank you. Oke, Mbak Jagia 1 menit, boleh. Silakan. Oke, ya. Tadi seperti pernyataan Koko Hiro dan teman-teman lain, Bapak Ibu yang di sini semua bebas berpendapat. Saya juga di sini menyampaikan pendapat saya. Saya juga di kubu sebelah menyampaikan pendapat saya juga di kolom komentar. Ya, saya melakukan permintaan, tapi itu haknya mereka. Mereka menerima saya atau tidak gitu. Jadi saya menyampaikan pendapat saya ataupun saran saya kepada kedua belah pihak kok. Gitu. Jadi saya memang ya bersifat netral, memposisikan diri saya ketika saya kira-kira kalau saya sebagai Bapak RO gimana ya posisi saya sebagai ayah. Nah, ketika saya menjadi seorang ibu, menjadi ibu SW, kira-kira posisi saya seperti apa ya gitu. Jadi saya membayangkan diri saya ketika saya menjadi kedua orang tersebut gitu. Makanya saya bilang saya netral gitu, tidak berada di pihak manapun gitu. Kan boleh kan saya memberikan saran, karena seperti Bapak Ibu juga kan bebas memberikan pendapat, saya juga memberikan saran, baik di kubu ini, di room ini, ataupun di room sebelah. Cuman mungkin momennya belum tepat. Ya, saya tidak dosa bilang di sebelah kalau cuman kita typing itu belum enggak efek. Kalau di situ dosa kau anggap itu karena kau nggak dinaikkan. Jadi itu belum bersuara namanya ya. Makanya kok biar dinaikkan ya. Kelap. Ruici 1 menit. Mute Ruici. Ini Bu, ya,
Kita kan ujung-ujungnya bukan diskusi jadinya ini. Benar kok, ini ujung-ujungnya bukan jadi diskusi. Jadi adu ego ini namanya. Capek saya ngeladinin ibu dari tadi ngomong muter-muter aja. Jadi ibu itu udah kenalan dulu dengan kasusnya apa enggak ini? Kan harus kenalan dulu. Di mana-mana juga komentator tuh maunya jangan mau sendiri, mau gini, mau gitu. Kita harus ngikutin. Kita itu udah lama, Bu, capek, Bu, nggak dibayar, Bu. Gitu. Tapi kita ikut nebeng sama Kohiro. Kohiro itu orang terkenal. Saya kan jadi ingin jadi artis juga kayak Kohiro. Jangan kayak gitu dong. Bukan di sini juga ada manfaatnya. Mayres, Ruici, Tadi dibantahnya pakai data dong, Bu. Dibantahnya jangan selalu lewat waktu. Ayo, silakan, Cakia 1 menit. diganti Oke, topiknya. terima kasih Ibu Ruici. Ya, kalau mengamati, kalau dibilang apakah 100%, saya mengamati, saya tidak bisa pastikan 100%. Mungkin persentasinya sekitar 70-80 gitu. Jadi saya mengamati dari media sosial, baik dari kubu SW, baik dari kubu RO, begitu juga di media sosial lain. Bagi fans-fansnya itu saya amati, saya baca, saya telaah. Jadi saya tidak berasumsi juga Ibu Ruici gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan juga ya, bahwa memang saya tidak berada di pihak manapun gitu. Jadi saya mengamati pola dari fans A, pola dari fans B, begitu juga sebaliknya gitu. Jadi Bu Ruci jangan merembet kemana-mana gitu. Nggak usah dipotong, ada waktunya. Itu tadi ya, ketika Ibu Ruci ngomong, saya mendengarkan dengan Pesannya sangat kok baik. jadi aku ke A dia. Nggak usah dipotong. Nah, terus. Nah, Jangan- jadi begini. jangan dipotong Saranku dulu. ini ya, nggak usah dipotong. Jadi begini, Cakia. Kamu kan begini kan, kau punya kubu sendiri lah. Ku anggaplah ku iakan apa yang kau katakan kan, kau kubu netral lah. Nah, saya terus terang saya tidak pernah pergi ke kubunya SW, terus terang. Karena saya nggak kurang kerjaan, ya. Tapi maksudku saya begini, kamu itu kalau kamu kedua belah pihak kamu begini, kamu pasti bakalan bonyok. Meskipun enggak apa-apa kok gini. Saranku, kamu bikin kubu sendiri, kubu netral. Jadi kok gak apa? Kok cari-cari itu pendukungmu itu. Ada wadahnya. Nah, kau cari pendukungmu yang sesama netral gitu loh maksudnya. Biar kamu itu tidak bawa belur gitu loh, Cakia. Ayo silakan dijawab Cakia 1 menit ya. Koko. Nah, Koko kan memberikan saran sama saya. Nah, saya menerima sarannya gitu. Jadi artinya ketika orang memberi saran, saya terima kok. Nah, kemudian tadi pernyataan Bu Ruci, ya kan, main maki-maki, main mengeroyok di sini. Ibu, saya tidak ada memaki-maki dengan kata-kata yang kotor. Saya juga tidak berkeroyok karena kebetulan saya di sini seorang diri. Jadi saya tidak ada memaki-maki. Nah, Ibu jangan memfitnah saya bahwa saya memaki-maki dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata kasar. Jangan dipotong, Ruci. Sabar aja, sabar bisa Ibu nggak ngerti jadi orang nggak sabar. bahasa maki-maki? Nggak bisa Ketika orang menangkap maki-maki, perkataan. Iya, Jadi nanti kamu orang counter nanti. ketika maki-maki itu orang akan menggunakan bahasa yang kotor, bahasa yang kasar, ya, mengucap semua nama hewan. Kebetulan saya tidak ada melakukan hal itu dari mulai tadi sampai saat ini. Begitu juga main kroyok, saya tidak ada mengkroyok Bapak Ibu karena saya seorang diri, ya. Jadi saran dari Koko saya terima, ya. Itu Koko. Oke, klub Ruici 1 menit silakan. Jagia, tadi saya Ya, bilang betul. itu mengibaratkan, bukan kamu itu orangnya baperan, orangnya tahu Jagia kamu itu. Lain baperan, so pinter. Sabar. So pinter kamu itu Jagia. Aku ngomong juga tadi ada tipe komentator. Tipe komentator kalau mau ngomen itu kamu itu pikir, sharing, tahu nggak? Bukannya aku menuduh kamu ngeroyok, ya udah tahu kamu sendiri. Dari tadi juga. Jadi kamu harus ada 4 jurus. Punya jurus nggak kamu kalau mau ngomong itu? Kenalin dulu diri kamu sendiri sebelum mau ngomen itu. Jangan mau menang sendiri. Jangan main keroyokan kalau ini. Kalau ini nih, ini tuh mengibaratkan jurus ngeles, jurus nyerang pribadi, jurus kapsok, jurus rakir. Apa itu banyak jurusnya. Bahkan sampai ke netizen mau ngomong aja udah disediain sama TikTok kolom komentar. Jadi kamu jangan sibuk ngebacain aja orang itu, kamu emang bujar kamu itu.
Grab. Bujang Tutup. kayaknya. Aku kok. Tutup 1 menit, Maires. Abis ini Ira 1 menit. Lanjut. Iya. Oke, terkait dengan masalah menghina, memaki segala macam. Ingat Mbak Jagia, pertama kali kita boleh adu bacot boleh, ya boleh. Teriak-teriakan adu bacot, tapi jangan ada kata-kata verbal. Kata-kata verbalnya Mbak Jagia gimana? Kamu laki-laki lemes, itu verbal banget loh Mbak Jagia. Jadi jangan berbicara seolah-olah kau berbicara baik dari tadi. Kau tadi ngatain aku duluan loh, ngatain laki-laki lemes. Itu verbal loh. Katanya kamu S2. Ya kan katanya S2, masa nggak bisa paham yang kayak gitu? Aku nih bicara sekasar-kasarnya aku, nggak ada memaki orang kecuali aku dimaki duluan. Kita boleh adu bacot dengan suara kencang, asal jangan ada verbal di situ. Ya Mbak Jagia, thank you. Oke, Ira, silakan 1 menit Ira. Pada waras di sini, waras semua. Jangan dipotong. Udah, Ira 1 menit. Dari Inspirasi TV yang terhormat kakak. Halo kakak. Kayak gini loh kakak, ini minta maaf ya teman-teman, sebenarnya ini harusnya nggak jadi perdebatan yang terlalu panjang kayak gitu. Sebenarnya ini nggak terlalu panjang, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan apa sih sebenarnya yang terjadi, kronologi dari KPAI, Komnas Perempuan, kemudian sampai dengan ini itu nggak nyampe, hanya kosong-kosong aja. Semua merasa benar, semua merasa yakin dengan omongannya kayak gitu. Ini udah maaf ini bukan lagi diskusi, namanya ini semua udah merasa benar. Di sini akan ngomong, di sana akan timpalin, ya kan? Nah pada saat kita, aku lewat dulu ya kok, maksudnya lewat dulu waktunya ya, nggak apa-apa ya. Pada saat kita ngomong seperti ini, padahal tadi Kak Ayu ya membawa hasanah untuk perdamaian, tetapi kok jadi kayak gini, kayak gitu. Di mana hasanah perdamaian yang tadi Kak Ayu bilang pada awalnya, kayak gitu. Itu loh, kalau memang dasarnya Kak Ayu datang di sini itu untuk mengatakan bahwa oh inilah kita itu begini, maka Kak Ayu tidak akan memperlebar itu, dan teman-teman juga yang lainnya tidak akan memperlebar, hanya masing-masing mengeluarkan opini kenapa kita harus berbicara, dan Kak Ayu dengan pandangannya kenapa kita harus sampai di sini diam dan hanya berdoa. Bukan lagi tentang hal-hal lain, bukan lagi tentang komen-komen yang ada di bawah, bukan seperti itu. Jadi udahlah ya teman, udah. Ini udah nggak sehat, ini udah nggak Sabar apa. Ira, kau keluarkan pendapat boleh, tapi tetap saya yang pegang kendali. Kau kasih saran saja. Jadi ndak usah di ultimatum begitu. Nanti saya yang tahu waktunya. Saran boleh. Oke, silakan Cakia. Oke, silakan Terima Cakia. kasih Koko Hiro ya. Sebelumnya mungkin saya meminta maaf kepada Bapak Maira jika mungkin apa yang saya lakukan menyinggung Bapak. Bapak Maira. Tapi Bapak Ibu Maira. Maires, salah, mohon maaf. Oh, Maires. Kebetulan saya nggak pakai kacamata ini. Pak Maires ya. Sebelumnya saya minta maaf jika Bapak merasa tersinggung. Tapi Bapak perlu ketahui juga kenapa ada pernyataan saya seperti itu, karena apa yang Bapak lakukan sebelumnya kepada saya. Jadi ada sebab, ada akibat Bapak. Tapi nggak apa-apa kalau Bapak merasa tersinggung, saya minta maaf. Kemudian Bapak bilang adu bacot. Kebetulan saya nggak pintar berbacot. Cuman kalau beradu pendapat, beradu argumen, atau menyampaikan saran, masukan, saya mungkin mau gitu. Tapi kalau beradu bacot, saya bukan tipe orang yang suka adu bacot, karena bacot itu maknanya negatif gitu, Bapak Maires. Gitu. Saya setuju dengan Bu Meira, terima kasih. Jadi kayak kita seakan-akan serang personal ya. Karena tadi sebenarnya kita bukan menyerang personal pribadi masing-masing. Ya, memang ya kita membahas tadi. Jadi nggak apa-apa, saya kan itu kan saran saya. Kalau diterima silahkan, nggak diterima juga nggak apa-apa. Sama seperti Koko Hiro menyarankan saya untuk apa tadi ya? Buat apa ya? Buat Fans kubu netral sendiri. ya? Kubu sendiri ya. Buat kubu Nggak sendiri, apa-apa, ya. mungkin kalau ada waktu ya, kebetulan kalau ada yang membuat ya mungkin saya akan berada di kubu netral gitu. Tapi kebetulan kayaknya belum ada orang yang membuat gitu. Let's Sama go. Ya kamu seperti- pencetusnya aja, kamu jadi ketua ya. Nggak bisa Ibu, kebetulan saya sibuk dari pagi Bisa, kamu sampai jadi ketua malam. nanti, ketua netral. Sibuk soalnya.
Terus, Kenapa Ibu Ruci? Kok aja kamu Kenapa, bilang Ibu? gitu gimana? terus, Kenapa, Ibu? pada kerjaan lain maksudnya. terus. Enggak, Terus, memang ini terus, kebetulan Kak, saya pulangnya agak cepat saja. Nah, itu tadi Bapak berasumsi negatif terhadap saya, terhadap pernyataan saya. Saya tidak bilang bahwa Bapak tidak punya kerjaan. Nah, itu tadi. Ketika ada orang berbicara, Bapak itu harus sisinya netral, tidak boleh berpikir positif, ataupun tidak boleh berpikir negatif. Jangan berpikir yang buruk dong, Bapak. Bertanya. Ya, terus. 43. Terus, Cakia, 40. Terus. Gitu kok, gitu. Kebetulan ya hari ini agak pulang cepet. Terus kebetulan juga lagi enak Oh, badan. jadi kau ada waktu gitu. untuk ajak kita ini ya, ajak kita naik urat ya. Enggak, jangan ngajak naik urat ya, Ko. Kalau naik urat tutup itu, semua, kalau tutup semua. saya Jadi begini, tutup semua ya. Jadi begini, ya sudah. Oke. Intinya kalian punya sendiri, ini persepsi sendiri, ini sendiri, ini sendiri sih, ini sendiri. Nah, Cakia, kamu karena kebetulan di sini, nanti misalkan Maira kah, Maires kah, Ruici kah, Jeng Oka kah, mengeluarkan pendapat, kau punya pendapat sendiri, kau boleh ikut ngomong ya, begitu aja. Ya, kau boleh ikut ngomong nanti. Sudah, jangan bahas lagi masalah kau mau netral. Itu sudah aku bilang, kau cari kubu sendiri ya. Karena kami di sini nggak netral memang, karena kami bukan pengadilan. Ayo silakan Ira 3 menit. Lanjutkan misimu. Oke, yang perlu kita ketahui adalah pada waktu sebelum kronologi daripada pertemuan di bandara itu. Siapa itu? Ya, yang pertama yaitu yang kita lihat adalah kronologinya itu pada waktu paginya itu.